أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 34 Surah Saba ayat 37. Surah ke-34 Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wala billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'un dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, alhamdulillah hari ini kita bisa menyempatkan diri kita mengisi waktu yang ada untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Waktu yang sangat berharga, walaupun hanya 2 jam, dikurangi keterlambatan, insyaallah 2 jam ini akan menjadi saksi bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Puji dan syukur juga kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang lainnya, terutama nikmatnya sehat badan kita, dan wabil khusus nikmatnya iman dan Islam. Salawat dan salam juga tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in,
tabi'ut tabi'in dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Surah Saba ayat 37 Allah berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum." Dan bukanlah amwalukum harta benda kalian. Perhatikan. Kata Allah, dan bukanlah harta benda kalian, wala auladukum, dan juga bukanlah anak-anak kalian, billati yang akan tuqarribukum mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian, indana di sisi kami. Zulfa dengan suatu kedekatan. Allah menjelaskan ternyata bukan hartanya yang mendekatkan diri kita kepada Allah, juga bukan anak kita yang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi bagaimana kita bagaimana kita mengoptimalkan, memanfaatkan harta yang ada pada diri kita, dan bagaimana kita menerima amanat tentang anak kita, itu yang akan menjadi ladang amal. Bukan kekayaan kita yang terhitung saldonya, rumahnya bertingkat, bukan itu yang mendekatkannya, tapi harta yang digunakan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi amal kebaikan. Siapa yang nyebut kita orang yang kaya? Siapa? Manusia. Siapa? Orang miskin. Raja disebut kaya, orang mau ke orang miskin. Dari orang kaya mah enggak, nanti nyebut gini saya tak benghar, padahal mana lebih benghar. Ya, jadi yang menyebutkan seseorang itu kaya adalah manusia. Tetapi bagi Allah bukan harta kekayaannya, tetapi bagaimana dia menggunakan harta kekayaannya, itulah yang nanti akan menjadi ladang amal kebaikan. Maka alhamdulillah ya, 100.000, 50.000 gunakan untuk fisabilillah di jalan Allah. Itulah nanti yang akan tercatat sebagai amal kebaikan. Begitu juga anak kita. Bukan anak kita nanti yang menjadi gelarnya tinggi, hasilnya sukses, bukan. Karena yang menyebut anak kita sukses siapa? Manusia. Yang menyebut anak kita pintar siapa? Manusia. Mana yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala? Bimbingan kita, arahan kita, didikan kita kepada anak kita, sehingga dia menjadi seorang yang sukses. Lain sukses nah dunia ini prosesnya. Maka jangan mengharap hasil terhadap anak itu prestasi yang tapi bagaimana kita melakukan proses sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, anak kita dibimbing, diarahkan. Karena suatu saat anak kita tidak dididik, tidak dibimbing, maka anak kita akan menjadi musuh kita nanti di yaumil kiamah. Kenapa kamu melakukan maksiat, kata anak ini? Orang tua saya juga tidak melarang. Maka begitu anaknya mau dimasukkan ke neraka, nanti dulu orang tua saya juga tidak melarang, berarti boleh. Akhirnya apa? Orang tua menjadi musuh terhadap anaknya. Jadi yang harus kita perbaiki adalah bagaimana proses kita mendidik seorang anak untuk menjadi anak yang soleh. Kata Allah, wa ma amwalukum wala auladukum, bukan hartanya, bukan anaknya yang mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali man amana billah. Yang pertama, iman kepada Allah. Apapun kepunyaan kita, baik harta ataupun anak, tujuannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa amila sholihan, diiringi dengan amal kebaikan. Jadi kita mengarahkan anak kemana, ke sini, ke tempat ini, itu adalah amal kita yang nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun harta kita digunakan kemana, dipakai apa, itulah nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amilah sholihan. Ya, jadi bukan hartanya, bukan anaknya, tapi proses amal kegiatan kita didasari keimanan, kemudian beramal soleh. Faulaika, maka mereka itulah bagi mereka jazau, balasan adhifi yang berlipat ganda. Bima amilu, karena apa yang mereka kerjakan,
wahum fil ghurfati aminun, dan mereka di dalam kamar-kamar surga aminun, mereka aman. Orang-orang yang sukses berhasil menggunakan hartanya, kemudian mendidik anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang tersebut, ya, akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam surga disediakan kamar-kamar yang akan menenangkan di dirinya. Jadi itu prosesnya, ya. Nah, maka bagi kita harus betul-betul, ya, di dalam menggunakan harta kita, di dalam mendidik anak kita, karena suatu saat anak kita, ya, kemudian harta kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pandai dan bisa memanfaatkan amalan cerdas. Amalan cerdas itu amalan yang, ya, sedikit sekali tapi terus-terusan mendatangkan pahala kebaikan. Salah satunya harta dan anak itu. Anak kita menjadi anak yang soleh. Kita sudah meninggal dunia, pahalanya mengalir begitu anak baca Quran, karena arahan dari orang tua mengalir. Jadi nggak kudu dihususkan, mesti mengalir sendiri. Pak, bagaimana surah Al-Fatihah nyampe bacaannya kepada orang tua? Nyampe. Apa nyampe? Kesolehan anaknya. Anak bisa baca Al-Fatihah karena bimbingan orang tuanya, kan kebagian pahalanya. Dan tidak dikurangi pahala si anak tersebut membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lain. Kemudian pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tua. Itulah yang disebut waladin sholihin yad'ulah. Kan itu pengecualian, ya. Semua anak Adam akan mati, terputuslah semua amal kebaikannya, ila min salasin, kecuali yang 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, amal sedekah jariyah, seperti yang tadi dijelaskan. Kedua adalah waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, maka kalau kita ingin punya anak yang soleh, kita harus soleh dulu. Soleh kesolehan kita, orang tua kita sudah tidak ada, terus doakan. Orang tua kita yang sudah ada itu terus doakan oleh kita, walaupun kita sudah menjadi nini-nini. Kan bukan orang tua murid nini-nini, oke. Ya, nah maka kita meninggal dunia kelak, anak kita yang akan melanjutkan mendoakan kita. Itu yang harus kita harapkan. Yang ketiga adalah ilmu yung tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Ibu anak selama bacaan itu baik. Ibu punya ilmu apapun, berikan kepada anak kita, kepada orang lain selama amal dan ilmu itu baik. Jadi kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita harus menjadi orang yang action, andil, ya, terhadap kemajuan Islam. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat, ya. Kenapa? Karena itulah nanti yang akan terus mengalir pahala kebaikannya saat kita sudah tidak ada di dunia ini. Kita akan coba, ya, mencari satu amalan dikala amalan yang sudah kita pahami itu tidak bisa kita kerjakan, ya. Yang pertama, ya, ruya an ba'di sahabati radhiyallahu anhum annahu qala man ajaza an samaniyatin fa'alaihi bisamaniyatin ukhra. Diriwayatkan dari sebagian sahabat, jadi ini hadisnya hadis sahabat. Barang siapa yang belum bisa melakukan 8 amal kebaikan, maka sebaiknya ia melaksanakan 8 hal yang lain untuk menambah atau mengganti, memenuhi kekurangan tersebut. Ya, jadi kalau ibu suatu saat seperti ini, man arada fadla salatil lail wa huwa naimun fala ya'si bin nahar. Barang siapa yang ingin mendapat keutamaan salat malam, tahajud atau qiyamul lail, tapi ia tidur kebablasan. Rek tadi nama rek salat tahajud teh jam 3 jam 5 karek ngorejat udah maklum alarmna, ya, begitu alarm tibrana keur tibrana. Kita tidak bisa melaksanakan tahajud karena kesiangan. Nah, maka
Ya. Fala ya'si fin nahar, sebaiknya jangan sampai ia melaksanakan maksiat atau dosa di siang harinya. Sudahkah sudah mah kita sholat malamnya ketinggalan, siangnya kita berbuat dosa, aduh pengganti-ganti nacan. Maka kata para sahabat, jika kalian ketinggalan sholat malam dengan hal karena ketiduran, maka di siang harinya jangan kita berbuat maksiat atau dosa. Jadi minimal ada kegiatan amal lain yang bisa menambah ya kelemahan kita karena tadi ketinggalan sholat tahajud. Pertama, kedua, man arada padla siyamit tatawmu'i wa huwa muftirun falyahfaz lisanahu. Barang siapa yang ingin mendapat keutamaan derajat orang yang puasa, namun ia tak mampu melaksanakannya, ya dengan berbagai hal, uzur, ya atau sakit, dia tidak bisa melaksanakan puasa. Sebaiknya ia harus bisa menjaga mulutnya. Keunlah beuteungna teu dipuasakeun, mulutna tidak dipuasakan dengan makanan karena ada berbagai hal kepentingan atau darurat, ya maka janganlah sampai mulutnya tidak dipuasakan. Jadi mulutnya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau ropas. Jadi mulut kita dengan makanan tidak bisa dipuasakan karena berbagai hal, coba diganti dengan puasakan mulut kita untuk tidak berbicara yang kotor atau yang kasar atau yang mendatangkan dosa. Dua, ya. Ini bukan masalah pahalanya seimbang, bukan. Untuk mengganti kekurangan yang tidak bisa kita laksanakan. Yang ketiga, man arada padlal ulama'i fa'alaihi bittafakur. Barang siapa yang ingin mendapat derajat ulama, sebaiknya ia bertafakur, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Dah jadi ulama orang itu bisa, dah hese atau ilmuna kudu loba, kudu luhur. Can bisa aya ulama teh kan ulama orang yang berilmu, tapi orang teh hayang boga derajatnya juga ulama, ya minimal orang bisa bertafakur, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah sehingga tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah bisa meningkat. Walaupun tidak akan sama pahalanya, tapi minimal ada genti ya dari derajat seorang ulama. Minimal kita bisa mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak akan sama. Yang keempat, man arada padla mujahidina wal guzzati wa huwa qa'idun fi baitihi falyujahidis syaitan. Barang siapa yang ingin mendapatkan pangkat sebagai pejuang perang, ya, namun ia berada di rumah, sebaiknya ia harus dapat memerangi dan mengalahkan hawa nafsu. Maka kata Rasulullah, perang yang paling besar adalah bukan perang Badar, tetapi perang menawan hawa nafsu. Orang perang teu bisa karena orang main mah keur teu usum perang, ya. Aya nate di rumah we dina aya perang naoge teu bisa ngabela ka agama Allah. Minimal orang memerangi hawa nafsu pada diri kita sendiri, bisa mengalahkan godaan syaitan. 5. Man arada la sadaqati wa huwa azizun fal yu'allim an-nasa ma sami'a minal ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan pangkat ahli sedekah, sebaiknya ia mengajar kepada orang lain tentang ilmu yang pernah ia terima. Ilmu apa saja yang penting baik. Kita teh mau sedekah dengan harta, tidak mampu karena tidak punya, maka ada gantinya apa? Bisa mengajar, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ya, kamu ngamalkeun apa? Ngajarkeun Al-Qur'an mah. Makanya kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
tidak mampu sedekah dengan harta, maka kita bisa mengajar, ya bersedekah dengan ilmu yang kita punya, sekecil apapun. Yang keenam, man arada padal haji wa huwa ajijun falyalzamil jum'ah. Barang siapa yang ingin mendapat pangkat pahala seperti orang yang berhaji namun belum mampu, komayana ya ke haji buka duit oge teh jadi panan kotana jatah naik haji 2002 hiji teh aduh ya prihatin kita sebagai negara mayoritas muslim sudah 2 tahun tidak bisa memberangkatkan ke haji ke Mekah ya. Ini prihatin bagi kita Ibu ya. Ya kasihan yang sudah punya biaya nabung puluhan tahun. Begitu berangkat tahun 2002 hiji terjadi di pending, Masya Allah ya. Kita mah hanya bisa berdoa saja ya, semoga mereka diberi kesabaran, ketabahan ya. Nah, maka kalau melihat ya keterangan ini, jadi barang siapa yang ingin memiliki pahala orang yang berhaji namun belum mampu karena ada sesuatu hal, orang itu bisa selalu melaksanakan sholat Jumat secara istiqomah ya, bagi kaum laki-laki. Ibu-ibu ya sama saja ya, bisa diganti dengan sholat-sholat yang lebih khusyuk, tapi bukan pahalanya sama, minimal kita bisa mengganti ya amalan itu sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Diisi waktu penungguannya, penantiannya itu dengan ibadah-ibadah yang ya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, man arada padal abidina fal yuslih bainan nas fala yuqi bainahum al adawata wal baghdha. Barang siapa yang ingin mendapat pangkat orang yang ahli ibadah, derajatnya orang yang ahli ibadah luar biasa Bu, maka ia hendaknya berbuat kedamaian, tidak menciptakan permusuhan antara sesama. Minimal kita islah ya, berbuat kebaikan, tidak membuat gaduh ya, itu minimalnya seperti itu ya. Karena masalah ibadah tentunya setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Maka di samping ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga dituntut untuk menciptakan perbaikan di muka bumi ini, membuat perdamaian ya. Yang terakhir, yang kedelapan adalah man arada padal abdali fal yado yadahu ila sadrihi wa yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Barang siapa yang ingin mendapat pangkat wali abdal, ingin memiliki pangkat menjadi kekasih Allah, hendaknya ia berhati baik, sabar, lapang dada, ridho ya, kasih terhadap sesama seperti cintanya kepada diri sendiri. Ini yang disebut akhlakul karimah. Pertama, berhati baik, kemudian kita sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam mendapatkan musibah ya, karena sabar itu macam-macam Bu ya. Ada orang yang sabar dalam ibadah karena memang dituntut kesabaran, ada yang sabar dalam berdakwah, ada yang sabar dalam mendapatkan musibah. Kemudian kita harus lapang dada, entong ruwet wae hirup teh, entong sempit wae dada teh, biasa wae jalani hirup ieu mah da rek kitu rek ieu ge beunghar miskin sarua wae ya, beda rasana wungkul. Dan kesudahannya mah tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak bisa menikmati hidup yang sedang kita laksanakan hari ini, rugi kita. Di akhirat can puguh ketemu kebahagiaan, di dunia orang rumek wae ya. Ini yang harus perbaiki hati kita, terutama kata Rasulullah, lapang dada ini yang harus kita usahakan ya. Kemudian kita harus bisa mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Kepada orang lain teh ulah ya, ji ulah ngamusuhan, ulah ngewa, ulah ngomongkeun wae ya. Itu harus menjadi pemikiran bagi kita, perbaiki diri kita semuanya. Itu sebagai canda, kan kita cinta ke diri sendiri, maka kepada orang lain pun harus seperti itu ya. Itu adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama kita belum bisa ya mengamalkan amalan-amalan yang
terhalang karena kedaruratan atau kekurangan diri kita. Itu sabaya mungkin sebagai prolog yang mudah-mudahan bisa dipahami, terutama ya manfaatkan sisa umur kita untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Selama Allah masih memberikan kesempatan umur bagi kita, maka laksanakanlah, manfaatkanlah setiap jamnya, setiap harinya untuk bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk agama kita. Jadikan hidup kita bermanfaat bagi orang lain sebagai ladang amal kebaikan, insyaallah.